semua, kenalin aku Nina. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dari Universitas Negeri Semarang. Dan pada video kali ini aku akan membahas sedikit tentang Seikatsu Kaizen. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa itu Seikatsu Kaizen, atau dari teman-teman udah ada yang tahu nih Seikatsu Kaizen itu apa. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas terkait sejarah perubahan bagaimana Jepang bisa membentuk karakter masyarakatnya yang dahulu hingga saat ini yang kita kenal sekarang. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, pembahasannya lebih dalam lagi, aku akan jelasin dulu apa itu makna dari Seikatsu Kaizen dalam bahasa Jepang. Oke, dalam bahasa Jepang, Seikatsu itu diartikan sebagai kehidupan. Kemudian Kaizen sendiri itu diartikan sebagai perbaikan. Jadi makna dari Seikatsu Kaizen sendiri adalah perbaikan kehidupan. Seperti yang kita tahu, Jepang sendiri dikenal sebagai negara dengan kemajuannya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi. Bahkan teknologi Jepang pun bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan negara-negara besar lainnya seperti Amerika, negara-negara Eropa, dan Rusia. Selain itu, masyarakat Jepang pun juga dikenal sebagai masyarakat dengan etos kerja yang baik, bekerja keras, disiplin, tepat waktu, berkarakter, dan selalu menjaga kebersihan. Tapi, kalian tahu nggak sih bahwa ternyata masyarakat Jepang yang dahulu itu dikenal sebagai masyarakat dengan manner terburuk dan tidak beradab. Kok bisa ya? Pada pembahasan video kali ini, aku mengambil referensi dari salah satu buku karya Ibu Susi Ong dengan judul Seikatsu Kaizen. Nah, dalam buku ini itu menceritakan tentang bagaimana upaya pemerintahan Jepang mengubah masyarakatnya yang dahulu dikenal dengan masyarakat yang tidak beradab sampai saat ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat modern. Nah, untuk teman-teman semua, simak terus ya videonya. Mungkin teman-teman semua pernah belajar sejarah dan tidak asing dengan istilah politik isolasi Jepang. Jadi, Jepang dahulu itu pernah menerapkan kebijakan politik di mana mereka menutup diri dari dunia luar. Sehingga selama ratusan tahun, Jepang itu tidak pernah menerima perdagangan internasional yang masuk ke negara mereka. Akhirnya, pada tahun 1850, Jepang mulai membuka diri dari pengaruh luar. Hal ini adalah buntut dari protes keras Amerika Serikat terhadap pemerintahan Jepang untuk meminta mereka mencabut larangan perdagangan internasional masuk ke Jepang. Akhirnya dengan pertimbangan yang sangat panjang, Jepang pun mengiyakan dan mulai melakukan perdagangan internasional di negaranya. Namun, dengan adanya perdagangan internasional ini justru tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap perekonomian Jepang. Justru perekonomian Jepang semakin terpuruk. Hal ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat Jepang terhadap pemerintahan Jepang. Hal ini juga yang menjadi faktor terjadinya restorasi Meiji di Jepang. Nah, dengan adanya restorasi Meiji ini, Jepang pun memiliki pemerintahan baru atau era baru yang kita sebut zaman Meiji. Nah, disinilah titik awal modernisasi Jepang di mana Jepang mulai membangun negaranya. Ada 3 hal yang dilakukan pemerintahan Jepang untuk membangun negaranya. Yang pertama yaitu belajar dari negara barat. Jepang sadar bahwa mereka masih sangat tertinggal jauh dari negara-negara barat dan Eropa, terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Sehingga mereka mulai melakukan pelayaran-pelayaran ke negara-negara, yaitu melakukan kunjungan-kunjungan dan mencontoh serta menerapkan kebijakan-kebijakan dari negara tersebut. Salah satu kebijakan yang dicontoh oleh Jepang, yang diterapkan oleh Jepang adalah program wajib belajar, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Mereka sadar bahwa dengan titik awal untuk membangun negara adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal kedua yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah melakukan perbaikan tata krama. Dalam buku Seikatsu Kaizen ini menceritakan tentang pandangan orang asing dahulu terhadap masyarakat Jepang. Orang asing berpandangan bahwa masyarakat Jepang dahulu itu dikenal sebagai masyarakat dengan citra yang buruk, seperti pemalas, terlalu santai, cuek, tidak pernah menjaga kebersihan, tidak bekerja secara efisien, kemudian tidak menepati janji. Mereka dikenal sebagai masyarakat dengan etos kerja yang sangat buruk.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang pun akhirnya mengeluarkan undang-undang untuk membuat masyarakatnya lebih bertata krama. Selain itu, pemerintah Jepang juga melakukan sosialisasi perbaikan adat melalui buku-buku yang mereka sebarkan. Dan mereka juga proaktif melakukan kampanye nasional perbaikan adat. Nah, dari kampanye nasional inilah yang membentuk masyarakat Jepang yang berkarakter baik seperti yang kita kenal saat ini. Hal ketiga yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah peningkatan efisiensi kerja. Efisiensi sendiri menjadi kata kunci utama dalam industri Jepang. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa hidup matinya bangsa Jepang itu bergantung pada peningkatan efisiensi para pekerjanya. Maka dari itu pemerintah menyarankan kepada perusahaan-perusahaan untuk proaktif meningkatkan insentif kepada karyawannya supaya mereka terpacu untuk bekerja lebih efisien. Jepang sadar bahwa untuk menjadi masyarakat modern perlu adanya 3 hal yang dimiliki oleh masyarakatnya, yaitu disiplin, kemudian tepat waktu, dan bekerja dengan efisien. Mereka juga mempunyai 4 pilar yang dianggap sebagai tonggak masyarakat modern, seperti sekolah, kemudian perusahaan, wajib militer, dan transportasi massal yang tepat waktu. Dari keempat pilar tersebut, yang dianggap paling efektif adalah perusahaan, karena menyangkut nafkah hidup seseorang. Maka perusahaan memiliki peran penting untuk peningkatan sosial ekonomi di Jepang, karena apabila pekerjanya bekerja dengan efisien, maka pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dan negara juga meningkat. Hal ini juga menimbulkan kesejahteraan bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Proses perbaikan sumber daya manusia ini sempat terhenti karena Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Dengan hal ini, Jepang mulai sadar bahwa ternyata mereka masih kalah jauh dengan Amerika Serikat dalam segi efisiensi dan kemajuan teknologi. Kemudian Jepang mulai menyusun rencana untuk membangkitkan kemajuan teknologi mereka. Banyak dari ahli berpendapat bahwa Jepang ini akan jatuh miskin setelah kekalahan Perang Dunia dengan Amerika. Tapi kenyataannya tidak, bahkan produktivitas industri Jepang meningkat menjadi level paling tertinggi yang bahkan belum pernah mereka capai sebelumnya dalam kurun waktu 10 tahun. Hal yang dilakukan oleh Jepang untuk bangkit dari kekalahannya yang pertama yaitu melakukan reformasi pendidikan. Sebulan setelah kekalahan Jepang, mereka menyusun kebijakan pendidikan untuk rekonstruksi nasional. Hal pertama yang dilakukan Jepang adalah melakukan perbaikan pendidikan di sekolah, seperti targetnya yaitu mendidik generasi muda dan juga melakukan pelatihan guru. Kemudian Jepang melakukan perbaikan di pendidikan luar sekolah, seperti membangun museum dan juga perpustakaan. Setelah perang, Jepang mengalami inflasi parah karena kekacauan di distribusi mereka. Dalam hal ini, pemerintah Jepang itu mengimbau masyarakatnya untuk rajin bekerja, menghemat, dan menabung. Salah satu hal menarik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah para bank di sana itu melakukan campaign untuk menghadiahkan sesuatu kepada nasabah baru supaya masyarakatnya ini berniat untuk membuka rekening dan menabung. Nah, dari campaign inilah Jepang berhasil mengubah status mereka dari negara pemulihan menjadi negara bertumbuh. Hal ketiga yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah peningkatan moral masyarakatnya. Sebelumnya pada zaman Meiji pun sudah pernah dilakukan dan hal ini terus berlanjut sampai pada periode ini. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah terus-menerus secara konsisten mengkampanyekan perbaikan adat dan moral masyarakatnya. Hal yang dikampanyekan pun masih sama, seperti membuang sampah pada tempatnya, disiplin, tepat waktu, rajin menanam pohon, dan sebagainya. Dari sini kita bisa tahu bagaimana karakter masyarakat Jepang pada saat itu dan membuktikan juga bahwa tidak mudah ternyata untuk mengubah kebiasaan baik masyarakat Jepang, sehingga perlu adanya konsistensi penuh dari pemerintah Jepang untuk terus memperbaiki moral masyarakatnya. Dari kesimpulan seluruh isi video ini dan juga isi dari buku Seikatsu Kaizen ini, kita bisa tahu bahwa ternyata kemajuan bangsa Jepang ini tidak didasarkan pada ideologi atau falsafah yang mereka pegang, melainkan bagaimana mereka menyerap budaya dan belajar dari negara-negara yang lebih maju.
Mungkin selama ini kita berpikiran bahwa kemajuan bangsa Jepang itu ya karena kehebatan mereka dan juga karakter masyarakatnya yang disiplin dan bekerja keras. Namun dari buku ini kita bisa tahu bahwa ternyata Jepang butuh waktu beratus-ratus tahun bahkan untuk memperbaiki moral masyarakatnya sampai menjadi masyarakat yang kita kenal saat ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membuka insight kita tentang Jepang dan juga dapat memperbaiki habit kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Dadah!